Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pelajaran seni budaya mengenai berkarya seni lukis dan patung. Nah, tadi kan judul kita berkarya seni lukis. Jadi di sini melukis itu bisa kita artikan sebagai ungkapan garis yang dijadikan sebagai ekspresi. Maksudnya itu adalah melukis itu ungkapan dari ekspresi diri kita ke dalam garis atau ke dalam goresan. Seni rupa dibagi menjadi pertama ada seni rupa murni, seni rupa terapan, dan seni rupa dan seni kriya. Nah, seni rupa murni itu adalah seni yang lebih mendahulukan atau yang lebih memfokuskan pada estetiknya. Jadi seni rupa murni itu adalah seni yang mendahulukan estetik. Contohnya itu dia lebih ke lukisan. Jadi di situ dia hanya memperhatikan estetiknya saja. Kemudian masuk ke dalam seni rupa terapan. Nah, seni rupa terapan itu lebih fokus ke penggunaannya atau lebih fokus ke manfaatnya. Jadi seni terapan itu contohnya seperti kita buat keterampilan, kita buat anyam, misalnya kita buat anyam, kemudian kita bentuk seperti tas. Jadi kita lebih fokus di situ, memang ada estetiknya, tapi lebih ke pemanfaatannya. Jadi karena dia misalnya bentuknya tas, digunakan untuk meletakkan buku, nah kita fokus ke struktur ketahanannya, atau kita fokus ke misalnya ukurannya. Kalau untuk buku dia seperti apa bagusnya gitu. Yang jelas dia lebih memperhatikan ke manfaatnya. Nah, kita masuk ke seni yang selanjutnya, yaitu seni kriya. Nah, di sini seni kriya itu lebih mengutamakan estetik sekaligus fungsinya. Kenapa dibilang seperti itu? Karena saat kita membuat batik, itu kita memperhatikan estetikanya, yaitu dengan membuat misalnya jenis motifnya atau warnanya. Jadi semakin bagus kita buatnya, maka itu daya tariknya semakin besar. Nah, selanjutnya dari segi fungsinya, saat kita mau membuat batik itu misalnya tujuan kita tadi itu mau buat batik untuk sapu tangan. Jadi kita langsung fungsikan dia langsung ukurannya seperti ukuran sapu tangan, atau mau buat kain panjang, langsung kita sesuaikan dengan kain panjang. Jadi seperti itu. Itu perbedaan dari ketiganya tadi itu. Seni rupa murni itu lebih ke estetik, seni rupa terapan lebih ke fungsinya, dan seni kriya itu lebih ke estetik sekaligus fungsinya. Nah, biasanya seorang seniman atau pecinta seni mengapresiasikan dirinya itu melalui lukisan. Jadi cara seorang seniman itu mengembangkan bakat atau mengapresiasikan dirinya itu melalui seni. Misalnya dia membuat karya, menciptakan sesuatu, atau pokoknya sejenis apresiasi yang mau dikeluarkannya itu semuanya dikeluarkan melalui karya seni. Media dalam membuat karya seni lukisan itu banyak, bisa berbentuk kanvas, kertas HPS, papan tulis, kayu, kain, dan pokoknya segala macam bidang datar atau 3 dimensi yang bisa digunakan untuk membuat karya seni. Selanjutnya kita masuk ke dalam aliran-aliran dalam seni rupa. Aliran yang pertama yaitu aliran representatif. Aliran representatif itu adalah perwujudan gaya dari alam benda atau masyarakat yang terlihat. Di dalam aliran representatif itu terdapat 3 bagian, yaitu aliran naturalisme, romantisme, dan realisme. Jadi aliran naturalisme itu adalah aliran yang lebih fokus ke natural, ke alam. Kemudian kalau aliran realisme itu dia aliran yang lebih fokus ke nyata. Maksudnya realis itu kan nyata. Jadi maksudnya aliran itu adalah apa yang kita lihat nyata langsung kita gambarkan ke media.
Kemudian aliran romantisme. Jadi aliran romantisme itu dia bernuansa romantis, indah atau fantastis. Jadi dia tuh di situ selalu menunjukkan rasa kebahagiaan. Maksudnya tuh ekspresi yang dikeluarkan itu melalui ekspresi bahagia. Selanjutnya yaitu masuk ke tadi kan aliran representatif. Jadi ini aliran selanjutnya yaitu aliran deformatif. Jadi aliran deformatif itu adalah aliran yang merubah gaya lama sehingga menciptakan gaya baru tanpa harus meninggalkan kunci dari gaya lama. Maksudnya tuh kita membuat karya dengan melakukan perubahan sehingga kita menghasilkan bentuk karya baru tapi tidak meninggalkan bentuk dari yang lama. Nah, di dalam aliran deformatif itu terbagi 3 bagian lagi. Nah, jadi di sini bagian-bagiannya yaitu ekspresionisme, surrealisme, dan impresionisme sekaligus kubisme. Maksud dari aliran ekspresionisme adalah aliran yang lebih mengutamakan curahan hati atau langsung dari ekspresi diri kita. Jadi dia secara spontanitas, aliran yang dibuat secara spontanitas. Nah, sedangkan aliran impresionisme itu adalah aliran yang lebih mengutamakan kesan selintas. Jadi contohnya itu misalnya kita mau membuat karya, ini langsung terlintas di pikiran kita. Oh, saya mau buat karya seperti ini. Nah, langsung kita aplikasikan ke dalam karya kita. Aliran surrealisme itu adalah di mana dia tuh karya yang mau kita buat itu sering muncul di dalam mimpi kita. Jadi aliran surrealisme itu kita membuat karya yang tidak terlihat nyata, tapi dia sering kita jumpai di dalam mimpi. Jadi itu seperti karya di bawah alam sadar kita. Selanjutnya masuk ke dalam aliran kubisme. Nah, di sini aliran kubisme itu adalah aliran yang dari kubisme itu kan bisa berbentuk misalnya segitiga, lingkaran, segi empat. Nah, jadi dari kubisme tadi itu kita bisa mengabstrakkan sehingga menghasilkan karya yang terlihat abstrak, tapi kita buatnya dari jenis-jenis bidang tadi. Misalnya kayak segitiga, lingkaran, atau segi empat, kita ubah menjadi karya. Atau kita membentuk manusia, misalnya contohnya kita membentuk manusia tapi disusun dari kotak-kotak tadi, dari kotak-kotak kubisme tadi. Nah, tadi kita sudah membahas tentang aliran representatif, deformatif, dan sekarang non representatif. Nah, representatif tadi kan sesuai dengan apa yang kita lihat atau sesuai dengan kenyataan. Nah, kalau non representatif itu adalah dia berusaha meninggalkan dari apa yang kita lihat. Jadi karyanya itu tidak seperti aslinya. Misalnya kita membuat karya vas bunga, itu kan kalau di representatifnya kita membuat karya vas bunga seperti ini contohnya. Sedangkan jika di non representatif itu meninggalkan dari apa yang sering kita lihat. Misalnya di karya non representatif ini ada vas bunga, dia ditambahin misalnya ada tangannya, terus ada wajahnya, ada kakinya gitu. Yang jelas dia meninggalkan dari bentuk dari aslinya. Jadi di dalam non representatif ini terbagi 2, yaitu abstrak geometris dan abstrak realisme. Nah, di dalam aliran representatif di sini terdapat 2 bagian, yaitu abstrak geometris dan abstrak ekspresionisme. Tema dalam seni lukis itu biasanya menggambarkan hubungan manusia dengan hewan, hubungan manusia dengan tumbuhan, hubungan manusia dengan alam benda, hubungan manusia dengan aktivitas, hubungan manusia dengan alam lain, dan hubungan manusia dengan manusia. Jadi tema dalam seni lukis itu banyak. Yang jelas interaksi manusia dengan segalanya. Misalnya kayak benda, manusia, binatang, dan segala macam. Alat dan bahan yang kita gunakan untuk membuat seni lukis itu yang pastinya yang pertama itu media. Media itu bisa berbentuk kertas atau papan tulis atau kanvas atau segala macam media yang bisa digunakan untuk melukis. Kemudian
kita lanjut ke teknik selanjutnya, yaitu teknik dalam membuat lukisan. Nah, di sini teknik dalam membuat lukisan itu terbagi dua, yaitu teknik basah dan teknik kering. Nah, di sini dalam teknik basah itu terbagi ke dalam 7 bagian. Yang pertama yaitu teknik akuarel. Jadi teknik akuarel itu adalah teknik dengan membuat lukisan menggunakan warna dengan sapuan warna tipis. Sehingga dalam teknik akuarel ini kita menghasilkan karya atau warna yang transparan. Selanjutnya masuk ke dalam teknik yang kedua yaitu teknik tempera. Nah, teknik tempera ini biasanya pelukis atau seniman membuatnya dengan menggunakan kuning telur sebagai perekat. Nah, medianya biasanya dinding. Nah, jadi teknik tempera itu dia menggunakan perekat dengan medianya dinding. Masuk ke teknik selanjutnya yaitu teknik alfresco. Jadi dalam teknik alfresco di sini kita menggunakan medianya dinding. Hanya saja dalam teknik alfresco kita menggunakan dinding yang basah. Nah, berbeda dengan teknik alseco. Jika tadi alfresco itu dia teknik dengan menggunakan dinding yang basah, nah saat dengan teknik alseco itu kita mewarnai atau membuat karya dengan dinding yang kering. Nah, itu jadi bedanya tadi alfresco dengan alseco. Selanjutnya yaitu teknik mozaik. Nah, di sini tentunya kita sering mendengar ya teknik mozaik. Jadi teknik mozaik itu adalah teknik membuat karya atau lukisan dengan cara menempelkan bahan, bisa berupa pecahan kaca, bisa berupa kertas digunting-gunting. Yang jelas teknik mozaik ini kita teknik yang menempel-nempelkan sehingga membentuklah karya seni. Nah, selanjutnya yaitu teknik semprot. Dalam teknik semprot ini, teknik lukis menggunakan semprot biasanya itu sering menggunakan airbrush. Jadi saat kita membuat karya, itu pertama kita membuat karya, kemudian kita warnai. Setelah selesai kita warnai, untuk menghasilkan karya yang lebih maksimal, biasanya sering menggunakan airbrush. Yang terakhir yaitu teknik lukis kaca. Jadi teknik lukis kaca ini maksudnya adalah dia menggunakan bahan kaca, timah, emas, atau segala macam bahan yang bisa kita gunakan. Itu saat kita membuat karyanya itu dari bahan-bahan tadi kita bagi-bagi kemudian disambung-sambungkan sehingga menghasilkanlah satu karya yaitu teknik lukis kaca. Selanjutnya yaitu teknik kering. Jadi teknik kering itu teknik yang menggunakan bahan berbasis padat, yaitu seperti spidol, krayon, konte, dan lain-lain. Nah, dalam teknik kering itu terbagi 5 bagian. Yang pertama yaitu teknik arsir. Jadi teknik arsir itu adalah saat kita membuat karya, kita menggunakan tidak menggunakan warna, tetapi kita menggunakan arsir sebagai bahan kita untuk supaya karya itu terlihat 3 dimensi atau 2 dimensi, atau bisa juga menentukan gelap terangnya. Jadi arsir itu juga terbagi lagi. Nah, yang pertama tadi dalam teknik arsir itu ada yang satu arah. Nah, jadi yang kita arsir itu adalah bagian yang menunjukkan kalau itu gelap. Jadi saat misalnya ini ada benda, ini benda, jadi cahaya datang dari sini, berarti arsirannya itu berada di tempat gelapnya, di seberang dari cahayanya. Nah, tadi arsiran itu ada yang satu arah, ada yang berbentuk bulat seperti ini, dan ada yang berbentuk silang. Nah, ini. Jadi semuanya bisa kita gunakan, tergantung gimana cara kita meletakkan arsiran tersebut sehingga karya yang kita buat itu bisa terlihat seperti 3 dimensi. Selanjutnya itu teknik dusel. Dalam teknik dusel itu sama seperti teknik arsir yang tadi. Bedanya dalam teknik dusel, setelah kita menentukan gelap terang, kita arsir, kemudian kita hapus sedikit menggunakan tangan bisa, bahan lain bisa. Nah, tadi kalau teknik dusel ini kan tadi sama seperti teknik arsir. Nah, jadi bedanya saat teknik dusel itu kita gosok-gosokkan sedikit demi sedikit menggunakan tangan supaya hasilnya itu dia lebih lembut, tidak terlihat
tidak terlihat arsirannya tadi. Selanjutnya masuk ke teknik siluet. Nah, jadi teknik siluet itu adalah teknik di mana kita menggambarnya itu hanya terlihat bentuknya saja. Contohnya misalnya kita mau membuat spidol. Nah, jika kita menggunakan teknik siluet, itu cahaya dari sini dan yang kita buat itu hanya cahaya dari spidolnya ini saja. Jadi dia langsung membentuk ini, dan biasanya itu teknik siluet itu hanya menggunakan warna hitam putih saja. Selanjutnya ada teknik linier, dan teknik linier itu biasanya hanya menggunakan garis-garis saja. Dan yang terakhir itu adalah teknik kuantilis. Nah, jadi teknik kuantilis itu adalah cara kita melukisnya menggunakan titik-titik, bisa menggunakan pewarna atau menggunakan pulpen, pensil. Yang jelas kita mewarnai karya kita tadi itu menggunakan titik-titik, sama seperti teknik arsir tadi. Jadi teknik titik-titiknya itu kita tentuin di tempat yang misalnya cahaya dari sini, di ruang yang gelapnya itulah kita arsirnya menggunakan teknik titik-titik. Kali ini kita buat tugasnya buat karya dengan teknik kering, lebih tepatnya menggunakan teknik pointillis atau teknik titik-titik. Objeknya untuk yang lebih sederhana kita buat saja benda, yaitu vas bunga, bebas bentuknya seperti apa, yang jelas vas bunga. Nah, kita buat menggunakan pulpen, tinta cair di kertas A3. Cukup di sini pembelajaran kita tadi tentang berkarya seni lukis dan patung. Jadi kita hanya membahas tentang berkarya seni lukis. Tadi seni lukis itu adalah ungkapan ekspresi seorang seni atau pecinta seni atau seorang seniman yang dituangkan atau diekspresikan melalui lukisannya dengan teknik-tekniknya tadi beserta alirannya. Terima kasih.